Seperti yang kita lihat, ikan sapu-sapu telah menginvasi perairan di wilayah Indonesia, dan saat ini banyak wilayah yang melakukan pemusnahan massal untuk hama tersebut. Inilah salah satu danau yang ada di Kabupaten Sidrap, yaitu Danau Sidenreng. Dalam danau ini, terdapat ikan sapu-sapu yang sekarang menjadi permasalahan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ikan tersebut menjadi hama bagi para nelayan, dikarenakan 40% hasil tangkapan oleh beberapa nelayan adalah ikan sapu-sapu yang dimana dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Dan itu sangat disayangkan. Maka dari itu, kami dari tim Hama Tujuan yang beranggotakan di mana kita dapat memanfaatkan ikan sapu-sapu yang dikenal sebagai hama menjadi bahan olahan yang lebih bermanfaat dan memiliki harga jual. Berdasarkan analisis SWOT, pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai pakan ternak memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Dari sisi strength atau kekuatan, bahan baku yang murah dan melimpah menjadi keunggulan utama. Namun, pada sisi kelemahan atau weakness, terletak pada keterbatasan pengetahuan masyarakat, alat produksi yang belum memadai, serta persepsi negatif terhadap ikan sapu-sapu. Dari sisi opportunity atau peluang, meningkatnya permintaan pasar terhadap pakan ternak dan dukungan pemerintah akan membuka pasar yang luas. Namun demikian, terdapat juga tantangan atau threat, berupa persaingan dengan pakan pabrikan dan kurangnya sumber daya akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Kami juga melakukan analisis pestel untuk mengetahui sampai manakah bisnis ini dapat menyelesaikan masalah eksternal. Dari sisi politik, bisnis ini sejalan dengan salah satu kebijakan pemerintah, yaitu mengurangi penggunaan produk impor seperti tepung ikan. Faktor sosialnya pun cukup mendukung. Pengolahan ikan sapu-sapu menjadi pakan ternak dapat membantu para peternak untuk memperoleh pakan yang lebih terjangkau. Dari aspek legal, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dapat memanfaatkan hasil perikanan, salah satunya memanfaatkan hasil perikanan yang tidak bernilai konsumsi. Dalam konteks lingkungan, masih banyak masyarakat yang ragu terhadap pengolahan ikan sapu-sapu, dikarenakan ikan tersebut mengonsumsi limbah yang ada di perairan tercemar. Seperti yang telah kami lihat, bahwa Danau Sidenreng termasuk danau yang memiliki tingkat pencemaran yang lebih rendah. Sehingga pengolahan ikan sapu-sapu dapat menghasilkan tepung ikan, di mana tepung ikan menjadi salah satu bahan dalam pembuatan pakan ternak. Sisi teknologi, pengolahan ikan sapu-sapu menjadi pakan ternak memiliki dua cara, yaitu dengan cara manual dan menggunakan mesin. Bisa dilihat dari proses pembuatan pakan ternak dari ikan sapu-sapu. Proses penangkapan menggunakan jaring, pembersihan yang dilakukan oleh pengelola, dan perebusan menggunakan cara yang manual. Begitupun di proses pengeringan, dilakukan secara manual di bawah sinar matahari. Dan pada saat penggilingan, kami menggunakan mesin agar tercipta tepung ikan yang lebih halus. Dalam proses pencampuran, kami menggunakan proses manual dengan mencampur semua bahan pakan di wadah yang besar, lalu mengaduknya. Dan di tahap percetakan dan pengemasan, kami memilih menggunakan mesin agar bisa mengefisienkan waktu pembuatan. jika ditanya untung atau rugi, jawabannya pasti untung. Kenapa kami berkata demikian? Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Dan adapun tabel berikutnya, yang merupakan komposisi dan sekaligus perhitungan modal awal dari pakan ternak olahan sendiri. Setelah modal bersih terhitung, adapun harga target yang kami tetapkan senilai Rp8.000 per kilogram. Sehingga yang pada awalnya di pasaran umum harga pakan ternak yaitu Rp12.000 per kilogram,
kita dapat menjualnya senilai 8.000 per kilogram, dan hal itu sudah menekan 33% dari harga pasaran saat ini. Dan itu pun kita sudah mendapatkan keuntungan senilai Rp1.490 per kilogram. Dan apa dampak dari inovasi tersebut? Ya, perputaran ekonomi di Kabupaten Sidrap akan meningkat. Pertama, nelayan akan mendapatkan keuntungan di mana ikan sapu-sapu yang dulunya tidak memiliki harga, sekarang dapat dibeli dengan harga yang sudah ditentukan. Kedua, lapangan pekerjaan untuk memproduksi pakan ternak akan terbuka. Dan ketiga, peternakan akan mendapatkan pakan yang lebih murah dari pasaran umum. Dan yang keempat dan yang terakhir, pengelola pembuatan pakan akan lebih diuntungkan karena akan mendapatkan laba sesuai perhitungan yang ada di tabel tadi. Pengolahan ikan sapu-sapu menjadi pakan ternak merupakan inovasi yang tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi. Ikan sapu-sapu memiliki kandungan protein tinggi, asam amino esensial, serta mineral seperti kalsium dan fosfor yang sangat baik untuk pertumbuhan ternak. Nutrisi ini berperan dalam meningkatkan produktivitas, serta menghasilkan telur yang lebih berkualitas baik dari segi ukuran, kekuatan cangkang, maupun nilai gizinya. Melalui inovasi ini, peternak dapat menekan biaya pakan, sementara nelayan memperoleh sumber pendapatan baru dari ikan yang sebelumnya tidak bernilai jual. Dengan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan ini, kesejahteraan peternak dan nelayan dapat meningkat. Perputaran ekonomi lokal menjadi lebih aktif, dan potensi hama pun berubah menjadi peluang yang berkelanjutan.